Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita telah tiba pada Minggu Advent pertama, yaitu masa persiapan menyongsong kedatangan Kristus kedua kali, yang dilambangkan oleh lilin berwarna ungu. Saya akan menyalakan lilin ini sebagai tanda persiapan kita. Dengan sukacita dan disertai rasa syukur, terimalah salam kami. Selamat Advent bagi saudara sekalian. Kita akan masuk pada Minggu Advent. Kita dibimbing pada hidup dalam pengharapan. Advent sekaligus juga menjadi masa puasa bagi umat Kristen, menyangkal diri sendiri dan bertobat agar berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Itulah yang digambarkan oleh tutup altar dan lilin berwarna ungu ini. Minggu Advent pertama ini mengarahkan kita berjalan dalam terang Tuhan, di tengah banyak manusia yang bergumul dan menderita karena penyakit HIV/AIDS yang merebak di dunia ini. Terang Mesias itulah yang membangkitkan pengharapan kita di dalam sukacita untuk menyambut Raja Kemuliaan. Mari kita bersuka cita menyembah Dia dengan bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 38 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga.
dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Katakanlah kepada putri Sion, sesungguhnya keselamatanmu datang, sesungguhnya mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, hanya karena kasih setiamu ya Tuhan, kami dapat memasuki tahun gereja yang baru ini. Berilah Roh Kudus dan Roh hikmat kepada jemaat-Mu, supaya kerajaan-Mu semakin berkembang di tengah-tengah kami. Berilah hamba-Mu semangat untuk memberitakan firman-Mu, sehingga jemaat-Mu semakin sempurna. Dalam minggu ini, tepatnya tanggal 1 Desember, diperingati Hari HIV/AIDS sedunia. Kami memohon kepadamu ya Tuhan, agar Engkau menginspirasi gereja-gereja dan komunitas kami untuk menjadi tempat perlindungan dan dukungan bagi penderita penyakit HIV/AIDS. Biarlah kami menjadi perwujudan kasih-Mu di dunia. Berikanlah kesabaran, kekuatan, dan pengertian bagi keluarga yang mendampingi mereka. Demikian juga dengan para medis yang merawat mereka. Jauhkan dari mereka beban dan keputusasaan, dan penuhilah hati mereka dengan kasih dan harapan. Bantulah mereka untuk tetap menjadi terang dan penghiburan bagi orang yang terkasihnya. Dan jangan biarkan mereka merasa sendirian dalam perjuangan ini. Kuatkanlah kami mengikuti Engkau dalam iman, agar kami bertekun sampai selama-lamanya. Oleh karena anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Sama dengan orang berdosa yang tak mau duduk bersama dengan para penista. Mendengarkan firman Tuhan itu kesukaan. Pengajaran direnungkan dan dilaksanakannya, bagai pohon tumbuh subur di tepian air tenang. Buahnya lebat dan ranum, daunmu tetap segar. Dengarlah hukum Tuhan pada hari Minggu ini, yaitu Mazmur pasal 1 ayat 1 dan 2. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Demikian hukum Tuhan. Mari kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkan kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 43 ayat 1 dan 2.
dosamu, kasih anugerah yang datang dari surga, membawa kehidupan kepada manusia. Siapkanlah hatimu, luruskan jalannya, harus dipimpin, ratakanlah segera batasan denganmu, jauhkanlah semua, supaya Yesus masuk ke hati umatnya. Marilah kita mengaku dosa kita, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkau maha murah, kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku dan memohon keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu karena kami sering melanggar hukum-Mu. Ya Tuhan Maha Pengasih, kami datang ke hadapan-Mu dengan hati yang penuh penyesalan. Kami mengakui dosa-dosa kami yang telah melukai hati-Mu dan sesama kami, termasuk dosa-dosa yang menyebabkan penderitaan dan stigma terhadap mereka yang hidup dengan HIV/AIDS. Kami mohon belas kasih-Mu untuk mengampuni kami. Sembuhkanlah setiap luka fisik dan batin mereka yang menderita HIV/AIDS. Berikanlah mereka kekuatan, harapan, dan damai sejahtera yang melampaui segala pemahaman. Berikanlah kami kebijaksanaan untuk melihat setiap individu dengan kasih, bukan dengan penghakiman. Perkuatlah para keluarga dan tenaga medis yang merawat mereka. Lindungilah mereka dari penyakit dan berilah mereka kekuatan untuk terus berjuang. Tataplah kami dengan berkat kasih-Mu, serta ampunilah dosa kami dalam penebusan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga. Karena itu ia sanggup menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah. Sebab Ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 240 ayat 2. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk Minggu Advent pertama ini, yaitu dari kitab Roma pasal ke-13, ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-14. Hal ini harus kamu lakukan,
karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur, sebab sekarang keselamatan lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 44 ayat 1 dan 2. Orang Kristen sambutlah Sang Juru Selamat manusia. Ceria dan pesta raya berlegar bagi seluruh umatnya, yaitu hari Natal. Mari bangkit, persiapkan perayaan bagi Tuhan Yesus Juru Selamat kita. Semua orang bergema bersorak-sorai baginya dengan hati ceria. Hai umat Kristen yang kudus, pengikut Yesus penebus, berbakti dengan tulus. Puji Tuhan, haleluya, Juru Selamat manusia yang menebus dosa kita. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita seperti teman-teman kita di seluruh dunia. Kita mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan mendengarkan warta jemaat untuk hari Minggu ini. Warta jemaat bagi kita di minggu hari ini, Minggu Advent pertama, tanggal 30 November 2025, dengan topik Berjalan dalam Terang Tuhan.
Koinonia Koordinasi Parhalado pada hari Selasa 2 Desember 2025, Koordinasi Parhalado libur. Diakonia 4.1 Persembahan khusus. Pada hari ini Minggu 30 November 2025, dalam setiap ibadah kita akan memberikan persembahan khusus sebagai bantuan untuk korban bencana alam di Tapanuli Raya dan sekitarnya. Persembahan tersebut dikumpul ke depan pada saat persembahan kedua. Pemberitahuan 5.1 Jemaat baru atau yang tambah. Terhitung mulai hari ini Minggu 30 November 2025 telah menjadi jemaat baru keluarga Nyonya Marco Hutagalung, Stevi Merina Boru Aritonang, beralamat di Jalan Kolonel Masturi nomor 101 RT 2 RW 1 Kota Cimahi, masuk week 5, yang datang dari Gereja HKBP Jaka Sampurna Resort Jaka Sampurna Bekasi. Kita doakan agar menjadi jemaat yang setia dan takut akan Tuhan. 5.2 Natal Full Timer dan PPD HKBP Distrik 18 Jabar Tengdi. Pelayan full timer dan PPD HKBP Distrik 18 Jabar Tengdi akan mengadakan ibadah dan perayaan Natal pada hari Rabu tanggal 3 Desember 2025 bertempat di HKBP Resort Jawa Tengah. 5.3 Natal Parhalado. Pada hari Kamis 4 Desember 2025, gereja kita akan mengadakan perayaan Natal Parhalado dan keluarga diundang semua jemaat untuk menghadirinya. 5.4 Rapat resort. Untuk menentukan program dan anggaran resort pada hari Senin 1 Desember 2025 akan dilaksanakan rapat resort. Pesertanya adalah pendeta resort, semua pendeta resort, Parhalado Resort, 1 orang utusan dari Sintua, semua pelayanan penuh waktu di resort, 1 orang utusan dari MPA dari setiap huria di resort, 1 orang utusan dari kategorial, 1 orang utusan dari setiap dewan. 5.5 Pensiunan Purnabakti Sintua. Pada hari ini Minggu 30 November 2025 pada ibadah siang pukul 10.00 WIB akan dilaksanakan ibadah pelepasan Purna Bakti atau pensiun Sintua sekaligus penyerahan cindera mata, dilanjutkan dengan acara ramah tamah setelah ibadah siang yang diikuti semua Parhalado dengan keluarga, perwakilan jemaat setiap week sebanyak 3 KK, semua ruas pos parmingguan KBP, pengurus setiap seksi yang bertempat di gedung IL Nomensen. 5.6 Pelantikan Manang Majakkon Pendeta Fungsional. Pada hari Minggu 30 November 2025 pada ibadah siang, gereja kita akan melaksanakan pelantikan atau manjakkon pendeta fungsional yang baru, yaitu Pendeta Pitu Saur Halomoan Sinaga STH. 5.7 Kegiatan sekolah minggu. A. Gladi bersih sekolah minggu pada hari ini Minggu 30 November 2025. Ibadah sekolah minggu masuk pukul 10.00 WIB, dilanjutkan dengan gladi bersih setelah selesai ibadah sekolah minggu. B. Natal sekolah minggu. Natal sekolah minggu akan dilaksanakan pada hari Minggu 7 Desember 2025 masuk pukul 13.45 WIB dan tidak ada ibadah sekolah minggu. C. Libur sekolah minggu. Libur ibadah sekolah minggu dimulai pada saat perayaan Natal sampai dengan Januari 2026 yang diawali acara jamuan kasih sekolah minggu. 5.8 Jadwal Natal dan pengisi KOR. Berikut jadwal perayaan Natal kategorial dan pengisi KOR. Dimohon supaya pengumuman KOR mempersiapkan sesuai dengan jadwalnya.
Pada 4 Desember 2025, kegiatan Natal Parhalado dan keluarga diisi oleh Kor Perempuan AMA dan NHKBP. Pada tanggal 7 Desember 2025, pada kegiatan Natal Sekolah Minggu diisi Kor NHKBP dan Remaja HKBP. Pada tanggal 13 Desember 2025, kegiatan Natal Lansia atau Inahana diisi oleh Kor Ina Gloria. Pada tanggal 20 Desember 2025, kegiatan Natal NHKBP diisi Kor Ina Deborah dan Ama Eksaudi. Pada tanggal 21 Desember 2025, pada kegiatan Natal Remaja diisi Kor Ina Gracia dan Ama Joshua. Pada tanggal 22 Desember 2025, pada kegiatan Natal Paroma diisi Kor NHKBP dan Inahana. Dimohon kepada semua jemaat untuk hadir dalam setiap perayaan Natal kategorial tersebut. 5.9 Jadwal rapat resort dan huria. Untuk mempersiapkan program dan anggaran huria tahun 2026, maka gereja kita akan mengadakan rapat dan berikut adalah jadwalnya. Pada tanggal 1 Desember, rapat resort bertempat di gedung IL Nomensen pada waktu 14.00 WIB. Pada tanggal 2 sampai dengan 10 Desember, rapat dewan dan seksi, kegiatannya pengajuan program kerja dan anggaran bertempat di gedung IL Nomensen. Pada tanggal 8 sampai 11 Desember 2025, kegiatan audit huria, audit keuangan huria bertempat di kantor huria pada pukul 10.00 WIB. Pada tanggal 13 Desember 2025 adalah rapat MPA, kegiatan prakonsep program dan anggaran 2026 bertempat di kantor huria, masuk 9.00 WIB. 15 Desember 2025, rapat Parhalado dengan kegiatan konsep program dan anggaran 2026 bertempat di gedung IL Nomensen, masuk pukul 15.00 WIB. 19 Desember 2025, rapat huria, kegiatan program kerja dan anggaran 2026 bertempat di gedung Dr. IL Nomensen, masuk pukul 10.00 WIB. 5.11 Berhubung karena sudah masuk minggu Advent dan sudah ada kategorial yang merayakan Natal, maka mulai tanggal 7 Desember 2025 ibadah sore diliburkan sementara dan akan dibuka kembali Januari 2026. Jemaat dipersilahkan mengikuti ibadah pagi atau ibadah siang. Mobil inventaris. Berhubung mobil inventaris tidak bisa lagi dipergunakan secara maksimal oleh karena sudah rusak, maka mobil Avanza D1417TF telah dijual dan akan diganti. Demikianlah warta gereja kita pada minggu hari ini. Kiranya Tuhan memberkati. Kita akan mengumpulkan persembahan 1A dan 1B sambil memuji Tuhan dari buku nyanyian HKBP nomor 42 mulai dari ayat yang pertama. Karena melanggar Taurat
Raja-Mu akan segera datang. Terimalah di hatimu kemuliaan-Nya ditiupkan, menanggung kutuk dosamu. Bersujudlah menyembah Dia sebagai umat yang setia, yang sudah diselamatkannya. Ikrarkan iman percayamu, tinggalkan semua dosa-dosamu, ya hati Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan atas berkat yang Kau berikan kepada kami pada hari ini. Engkau memberikan kami kekuatan, Engkau antarkan kami Tuhan dari rumah kami ke rumah-Mu ini Tuhan, untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kami di sini jemaat-Mu ingin mendengarkan firman-Mu. Karena itu, Engkaulah yang memberi firman-Mu kepada kami, hati kami sudah siap mendengarkannya. Amin. Shalom. Shalom. Ora semadi tasalu namanginang. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita sudah memasuki Minggu Advent yang pertama di tanggal 30 November 2025. Khotbah kita pada minggu hari ini tertulis dari Yesaya 2 ayat 1 sampai 5. Yesaya 2 ayat 1 sampai 5. Demikian firman Tuhan. Sion sebagai pusat kerajaan damai. Firman yang dinyatakan kepada Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem akan terjadi pada hari-hari yang terakhir. Gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyung-duyung ke sana, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, "Mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Ia akan menjadi hakim antara bangsa-bangsa dan akan menjadi wasit bagi banyak suku bangsa. Maka mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata baja dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa, dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Hai kaum keturunan Yakub, mari kita berjalan di dalam terang Tuhan." Demikian firman Tuhan. Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, minggu kita pada hari ini telah memasuki minggu Advent yang pertama. Kata Advent berasal dari bahasa Latin, yaitu Adventus, yang memiliki arti kedatangan atau datang. Maka masa Advent itu sendiri ada 4 masa. Yang pertama, di Advent pertama ditandai jumlah lilin yang menyala sesuai dengan minggu Advent tersebut. 1 lilin menyala pada minggu dikatakan yaitu masa pengharapan. 2 lilin menyala pada minggu Advent, yaitu bermakna lilin damai sejahtera. 3 lilin menyala pada minggu Advent ketiga,
bermakna lilin sukacita. Dan keempat, lilin menyala pada minggu Advent keempat bermakna lilin kasih. Pada satu hari ini, pada minggu hari ini, satu lilin bernyala, dikatakanlah itu, yaitu lilin pengharapan. Pengharapan. Dalam khotbah ini akan menyala ke dalam Yesaya 2 ayat 1 sampai 5. Perikop ini sangat singkat, tapi maknanya sangat banyak. Nampe otik pasal ayat nyon alai adong do ipolani naeng idauta dihita saluh namanginang. Tentang visi Tuhan bagi dunia dan panggilan bagi umat, kita akan melihat nubuat tidak hanya berbicara tentang masa depan manusia, melainkan berbicara tentang bagaimana Allah berkarya di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jika kita merefleksikan diri kita di minggu Advent pertama ini, apakah kita sudah merasakan kita sudah terberkati? Apakah kita merasakan Tuhan jauh dari kita di minggu Advent pertama ini? Tadi dikatakan masa pengharapan. Banyak yang kita harapkan di dalam 1 tahun ini. Banyak yang kita lakukan, banyak yang kita harapkan dalam hidup kita dalam 1 tahun ini. Amanginang pasti banyak kita merasakan sehat manianau, memulus tahunon, diberikan kekuatan, kesehatan melewati tahun ini, diberikan kekayaan melewati tahun ini, dan dijauhkan dari mara bahaya untuk melewati tahun ini. Itu sebabnya di minggu Advent pertama ini pengharapan manusia begitu banyak. Pengharapan manusia begitu banyak dalam kehidupannya. Tetapi Tuhan menghendaki kita, mengingatkan kita di masa pengharapan itu pasti ada rencana yang akan Tuhan berikan. Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalimat pada ayat yang kedua membuka dengan gambaran yang menunjukkan kalimat itu bukan sekedar deskripsi geografis, melainkan sebuah metafora yang kaya akan makna teologis. Di mana dalam budaya timur dengan kuno, gunung sering sekali menjadi simbol kekuatan. Gunung adalah simbol kekuatan, stabilitas dan tempat pertemuan ilahi. Gunung Sinai adalah tempat Musa menerima Taurat dan Gunung Sion adalah lokasi bait suci di Yerusalem. Oleh sebab itu, Yesaya menyampaikan sebuah visi tentang supremasi dan keagungan Allah yang tidak tertandingi. Dang tertodo rohani debata, alai tertodo debatado rohani zolma natino panai. Dang tertodo rohani debata, alai rohani zolma tertodo ni debatado ahado na di bagasan rohatei. Tidak ada kekuatan duniawi, ideologi manusia, politik dan militer yang dapat menandingi atau bahkan menyamai kedaulatan Tuhan. Tidak ada yang menyamai kedaulatan Tuhan. Dalam konteks nubuatan Yesaya, Yerusalem dan Bait Suci seringkali menjadi fokus kemuliaan Tuhan. Yerusalem dan Bait sering juga menjadi fokus kemuliaan Allah. Namun di sini visi yang perlu disampaikan pada minggu kita di minggu Advent pertama adalah begitu banyak arti luas, makna teologis masa pengharapan yang diharapkan manusia. Oleh sebab itu, amanginang visi tentang ekskatologi, tentang puncak rencana penebusan Allah yang akan terwujud sepenuhnya. Terwujud sepenuhnya oleh alanido tapaluasma debata nama nugu-nugu hitan waing, napaluaon hitan waing. Gurang do pakirimota, alai di pakirimoni adong do nanang idauta imah wasone debata namian diganuk nguluni halak naporsia. Bagian yang kedua pada ayat yang kedua begini,
akan terjadi pada hari-hari yang terakhir. Gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyung-duyung ke sana. Bahkan lebih revolusioner bagi pendengar awal Yesaya. Bagi pendengar awal Yesaya, segala bangsa akan berduyung-duyung ke sana. Bagi bangsa Israel yang cenderung memandang diri bagi mereka sebagai umat pilihan, inklusif atau eksklusif. Gagasan bahwa segala bangsa, bangsa non-Yahudi atau orang kafir akan datang ke gunung Tuhan. Kekuatan Tuhan, gunung Tuhan adalah tombak manusia sebagai kekuatan manusia dalam menghadapi masalah di dalam kehidupannya. Kata berduyung-duyung menyerahkan aliran yang keras seperti sungai yang mengalir tak terbendung. Ini bukan sekedar beberapa individu, melainkan sebuah gerakan massa yang tak terhentikan. Amanginang adong sada ilustrasi na dibayan hami, ada sebuah perang saudara, kubu A, kubu B, dan kubu C. Mereka melakukan perang saudara untuk merebut tahta waso nasian pangsoi. Ketika mereka mengalami perperangan, terjadilah kekalahan terhadap kubu A. Musnah segala perperangan yang dilakukan oleh kubu A. Yang tertinggal adalah kubu B dan kubu C. Akan tetapi setelah perang terjadi, para prajurit sudah habis amunisi. Rupanya kubu C mempunyai amunisi yang sangat banyak. Kubu B sudah berkurang, tidak ada lagi amunisi. Tetapi di saat berperang di dalam hutan, kubu C sudah memusnahkan beberapa prajurit kubu B. Tinggal satu prajurit yang bertahan hidup dalam kekerasan perperangan yang terjadi. Akan tetapi di dalam hutan tersebut, dia yang tinggal yang satu lagi dari kubu B, dia rasa ketakutan, rasa cemas. Apakah aku akan mati seperti teman-teman saya? Dia berpikir seperti itu. Akan tetapi setelah dia melakukan penziarahan atau pendoaan kepada Allah, Tuhan, jika engkau menganggapku jadi muridmu, berikanlah aku kehidupan yang baru. Dia berkata seperti itu, lepaskanlah saya dari pencobaan ini. Akan tetapi Amanginang, setelah dia berjalan, kubu B sudah mengelilingi dia, tinggal membunuh dia. Akan tetapi pertolongan Allah sangat besar di dalam kehidupannya. Di bereng ibana ma adong liang, taboto do liang tahe gua. Di bereng ibana ma adong gua. Masuk ma ibana di bagas gua tersebut. Dia masuk dalam gua tersebut. Dia bersembunyi di dalam gua tersebut dengan rasa ketakutan dan kecemasan. Akan tetapi para prajurit kubu C sudah mengelilingi dia dan akan membunuh dia. Akan tetapi Tuhan punya rencana di luar nalar manusia. Dia masuk ke dalam gua, dia bersembunyi dan berdoa di dalam gua, lepaskanlah aku Tuhan dari mara bahaya ini. Akan tetapi setelah dia masuk dalam gua tersebut, ada seekor laba-laba yang membuat sarangnya. Taboto do laba-laba te, Amanginang te, membuat sarangnya dan tertutup oleh sarang laba-laba tersebut, gua tersebut. Akan tetapi prajurit dari C mencari seorang yang tinggal dari grup B. Dia mencari. Akan tetapi ada satu prajurit yang mendapat gua tersebut. Dia berkata, disodo ibana, martamunido ibana. Didai mana songoni. Alias ada
Allah wasoni debata dang terdodo zolmai. Datang komandan tersebut, masa dia bersembunyi di sini. Lihat, sarang laba-laba ada di sekeliling gua tersebut. Dan mungkin ibana di bagas ni liangi. Ay marasar do laba-laba. Ay molo masuk do ibana tu bagas liangi. Bah, nga iyas be asar ni laba-labay. Akan tetapi berpikir, seorang komandan berpikir, tohodo, betul. Jika dia masuk, pasti sarang laba-laba tersebut rusak dan tidak sebaik yang dilihat. Di ibana, jala di bagas nasida, di bagasi, seorang prajurit tersebut berdoa dengan tangisan, ya Tuhan, lepaskan aku dari mara bahaya ini. Nang songni pehita, amanginang, di pengharapan, di minggu apen perjoloon, masih banyak yang kita harapkan, diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, dipalua hitasian parmaraan. Alani ido, di masa-masa apenon, unang benyan adong, namungring bohinate, pardo pahana, unang benyan adong, namutung, yang tidak ceria wajahnya. Allah di masa pengharapan ini, masa yang kita nanti-nantikan, terbuka dalam hati, Tuhanlah yang datang di dalam kehidupan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, setelah melihat visi tentang gunung Tuhan yang menjunjung tinggi dan segala bangsa yang berduyung ke sana, pada ayat ketiga mengungkapkan sebuah motivasi di balik gerakan besar adalah deklarasi yang kuat tentang kerinduan akan firman Tuhan. Kerinduan akan firman Tuhan, kerinduan akan perbuatan Tuhan di dalam kehidupan. Oleh sebab itu, visi Yesaya menunjukkan bahwa pada akhirnya bangsa-bangsa akan menyadari bahwa sumber kebenaran sejati dan hikmat yang tak terbatas hanya dapat ditemukan pada Tuhan itu sendiri. Perasa masih kita naik ke gunung Tuhan, kekuatan Tuhan tidak bisa kita tandingi, tetapi Tuhan bisa mengayomi kita, jemaat yang dikasihi. Mengaplikasikan pengajaran molo didok pengajarion, mungkin orang tua kami sudah tahu tentang pengajaran di dalam rumah tangga masing-masing. Dangadong rana toras mengajari yanakonna gabe sega. Jala tertudu di debatado natoras mengajari yanakonna tu nature. Natoras nagabe gambaran Allah yang memberikan manusia kehidupan yang sempurna. Alanido amang inang, Yesaya memberikan jawaban sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Firman itu bertumbuh di dalam kehidupan manusia. Oleh sebab itu, Tuhan menginginkan manusia di dalam firman-Nya menerangi temannya yang lain. Molo taboto do amanginang, molo nung tajalo do pasu-pasu ni debata nasian debata tungulut taon, maneng ta ulahon. Sukurat to te debata, maneng neng ulau Tuhan dingulukon. Nagabi pangurupi doau dingulu ni halak, manang nagabi batu sandungan. Bagi orang, mungkin di dalam minggu Advent pertama ini, Tuhan menginginkan biarlah hidup manusia menjadi terang bagi orang lain. Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tanda kutip gunung Tuhan, dan belajar jalan di era modernon. Banyak manusia sudah jatuh di dalam zaman modern ini. Mengapa saya katakan? Olah sautik gurtik di nguluna update status sohuboto songo dia ngulukon. Olah targurtik sautik di nguluna songo dia ronaeng amat takon suboi diatur. Olah targurtik di nguluna yanakonna songo dia dunuaeng yanakokon. Ia au par minggu yanakokku las subui mangiut tonau songo nau gabe par minggu. Alania manginang apa yang kita bawa ke dalam rumah kita masing-masing. Ada pesan singkat yang akan kita bawa di dalam rumah kita. Seperti topik kita, berjalan dalam terang Tuhan, mardalan di hati roni Jehovah. Jika kita memberikan hidup kita ini menjadi terang bagi Tuhan, terang bagi manusia,
Oleh sebab itu, jadilah contoh di dalam kehidupan. Unang gabi halak tak atoi, tak aturi, alai ngulut tahun, badon waing. Berkaca dalam diri sendiri. Alanido merefleksikan diri. Setabia manginang molotaida dona masa waing. Diakka dongata Kristen, diakka dongata sa Indonesiaon. Gudang paru kilon waing yakka dongata terkhusus ma di Tapanuli Raya. Tung macai dot tung macai tarilu nasida dinamasai pola do ikon adong kehilangan nyawa walan alani banjir bandang alai posroha diaka ruas ni Cimahion gabe panuturi madihita gabe pangurupion madihita tunasida asa boy nasida songok kitaon marlas niroha di apen pertamaon. Asa boy nasida gabe marlas niroha di apen pertamaon. Hunang olah kita namadai di apen pertamaon. Ale do nasida. Ala nasida pe makirim do di basa-basa ni debata paluau nasida sian akka paru kilon. Amanginang songoninang di topik tahun mardalan di hatiron ni Jehovah. Manusia tidak ada hidup di dalam kegelapan. Tetapi manusia ingin hidup di dalam terang dari kasih dan karunia Allah. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berjalan dalam terang Tuhan. Jika kita lihat dalam makna teologinya, bagaimana kita berjalan di dalam terang Tuhan, sebab hati saya masih tidak mampu menahan diri, menahan emosi, menahan amarah. Bagaimana saya menjadi berjalan dalam terang Tuhan? Ay gudang do nahu pikiri nasudu halomoni rohani debata. Bagaimana kita berjalan di dalam terang Tuhan? Anggo nagabe paru kilo do diakka dong aku hubain akka pambahin aku. Songod dia do noai ngau gabe berjalan di dalam terang Tuhan. Boy manian na pinangido ni debata ngulut taon pelean mau pelean na khusus maon. Di ngulu ni halak na porsia diakka dongatai diakka yana kotai alani ido mardalan di haturon ni Jehovah bukan hanya semena-mena berjalan seperti biasa, tetapi banyak rintangan di dalam kehidupan yang akan kita jalani. Tetapi Tuhan tidak memberikan manusia yang diciptakan jatuh di dalam dosa, sebab Tuhan maha baik, sebab Tuhan maha penyelamat bagi kehidupan manusia. Alani ido masa apen pertama, masa pengharapan yang dari Tuhan adalah hidup yang kekal dan mempunyai makna, yaitu Yesus Kristus sebagai juru selamat orang yang percaya kepadanya. Lani doa manginang tatangnya koma kadongatai nama kirim di basa-basa ni Tuhani. Amin. Martang yang mahita. Mulia tema Tuhan di pasahan nasaroha nami, dia pala minggu nami di sadarion, di pakilalau nami, nasaroha nami Tuhan, basa-basa menamangaramuti ngulu nami. Totong di pakilalau roha nami Tuhan, dileko di hami hai pason, dileko di hami gugu, dileko di hami gajang ni umur nasyakoi. Jalan margogo hami Tuhan rosib bagas nami tu bagas joromon, tumangihon hatami na sumbadiai. Hatami Tuhan nang dibagi hami, lopoko may tu gabas ngulu nami, asa tarulo kami Tuhan hobar tulomo ni roham. Tuhan debata ama nami, martangi yang dohami Tuhan marsinggang do arupanmu, mangido hami ali Tuhan tu adupanmu. Dia kadongan nami Tuhan na di bagasan paruk kilon di tikion, di bagasan tariulilu nasida terkhusus Tuhan. Dia kadongan nami na di Tapanuli Raya, mangido hami ali Tuhan pargugoi nasida. Leho di nasida Tuhan hai pason, leon hasabaran ni roha tu nasida. Totong maramoting ulu nasida, ramotin ang keluarga nasida Tuhan. Asabuhi nasida Tuhan madai inadenggan ni basam di minggu apen na parjoloon. Asadoho nasida Tuhan makarikoton akan nani ulan di tangan nasida, akan nani pinikiran ni roha nasida. Asabuhi Tuhan majadi akasakapmu di ngulu nasida. Pasu-pasu Tuhan na pinikiran ni akadongan namin na di bagasan parok kiloni. Ali Tuhan debata na di Banua Gijang. Mangidodopi hami Tuhan di tangyang nami.
nang dihami Tuhan ruas ni huriam hakabipi Cimahion. Leho dihami tutu Tuhan hasadaon ni roha. Asa sadaro hanami Tuhan pamajuhon huriamon hobar tulomo ni roham. Pasu-pasu nang amanami inanami nang diakka naposom. Naro tubagas coromon. Homa na mga leon haipason. Padaw ng akasyan parmaraan. Homa na tutong mga ramuting ulo nami ganun marsada-sada. Ale Tuhan debata dibawa kami maditang yang nami. Terkhusus ma Tuhan di anak do boru ni huriam natongon di bagasan parsikolaan mangido kami ale Tuhan pasu-pasu ma nasida lehon hapistaran tabanang dilem itu nasida diaka anak do boru ni huriam natutu natongon mangalului parkarejoan marlopi tanga kami Tuhan martanging tu adopanmu patudu male Tuhan parkarejoan na hobar tulomo ni roham asa doho nasida Tuhan madai hinalomo ni roham asini roham nasiakoi. Natongon Tuhan na di bagasan parkarejuan disomma di bawah kami di tangyang nami Tuhan pargogoi nasida. Jala paingo nasida Tuhan martangyang mangido gugu nasiakoi asa margogo nasida mangulau parkarejuan nasida. Natongon mangalulu sirokap nito di patudu ma sirokap nito di nahobar tulomo ni roham. Di bawah kami Tuhan di tangyang nami di ruas ni huriam na terkhusus di akalam sia pargugoy na sida Tuhan leon haipason gugo na siya koy leon gajang niumur na siya koy asa margugo na sida Tuhan pauneng-uneng ulu na sida di bagasan ulu na sida si ganopari Tuhan dibuat kami maditang yang nami di uluan ni huria nami o manatotong mga leon gugo di na sida asa margugo na sida Tuhan manguluhon huriam huria hakabipi Cimahion padau akasyan parmaraan sian nasida Tuhan dibawa kami maditang yang nami tung macai tarilu dohami Tuhan diakana masa sinuaingon alena pos do rohanami Tuhan haroron nei siakko do ali Tuhan ale paluom dohami sian akka parmaraan ng parukilon Tuhan dibawa kami maditang yang nami terkhusus Tuhan di pospel HKBP Cipatat mangido kami Tuhan dinaung disakapi kami Tuhan di tanggal 21 Desemberon homana patuluson sakap ni huriam patuduhon akka hinalomo ni roham padaon akka parmaraan padaon akka alo manang akka sibolis asabuhi Tuhan ture merdalan hobar tulomo ni roham di tanggal 21 Desemberon asabuhi Tuhan ruas ni huriam na adong di Cipatat madai hinalomo ni roham madai asi ni roham asaboy na sida Tuhan rap songon hamion marpungu marsaor mamuji pasangapon guarmi pos rohanami Tuhan na kapom mudo akka rohani akka dongan nami na uli rohana mga leon law madongani hami di HKBP Cipataton ali Tuhan dibuat kami ma di tangyang nami nang naniulan di tangan nami ali Tuhan di perkantoran di partiga-tigaan nang jaka wira swasta homa nama masu-masu ali Tuhan pasu-pasu ma naniulan di tangan nami pasu-pasu ma Tuhan naniulan di pikiran nami asa majadi marlas ni rohami Tuhan jala doho tami madai inalomo ni roham asi ni roham nasiakoi Tuhan dibuat kami di tangyang nami jaka yanakomu sekolah minggu homa na totong mangaramuti nasida homa na mangaramuti nasida lehon haipason asa hipasan na sida Tuhan mangulaon natal na sida di tanggal 7 homa na mamasu-masu Tuhan acara natal na sida ale Tuhan tung macay godang do na pinangido ni rohanami aladang boy hami Tuhan patuluhon homa na mga tusi sude aha na sinakapan ni rohanami tujulan ni arion asimarom midahami Tuhan pardosa na kudang do hami nabadia do anggoho ale Tuhan jumulose samai asa tamahami habarani pasu-pasum marhiti anakmu Tuhan Yesus Kristus martangya kami tuho moliate madiho amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat Hukma Pengupilian 2.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami selama-lamanya, terima kasih dan syukur kami ucapkan kepadamu atas pemeliharaan-Mu selama tahun jemaat yang baru lampau. Kasih karunia-Mu menghantar kami ke dalam tahun yang baru ini. Kami merasakan anugerah-Mu yang melimpah. Engkau melimpahkan berita kesukaan kepada kami, sehingga kami tetap di dalam kedamaian dan kebahagiaan. Engkau menambahkan jumlah orang-orang percaya yang taat pada firman-Mu. Engkau memberikan kekuatan kepada orang-orang percaya dan hamba-hamba-Mu untuk memasyurkan kebesaran-Mu di tengah-tengah jemaat-Mu. Sungguh tak terkira kasih setia-Mu selama tahun ini. Dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan sampai hari ini. Oleh sebab itu kami memuji dan memuliakan kebesaran nama-Mu. Lindungilah dan berkatilah jemaat-Mu senantiasa. Tambahkanlah setiap hari jumlah orang-orang percaya yang mengasihi Engkau. Kembangkanlah kerajaan-Mu di tengah-tengah orang Batak dan di seluruh Nusantara ini. Sertailah jemaat-Mu dan jangan biarkan dikuasai oleh keinginan-keinginan jahat yang menghambat penyebaran kerajaan-Mu. Jangan biarkan jemaat-Mu dikacaukan, diributi ataupun dihina. Lindungilah mereka yang terpilih sampai saat kehidupan kekal. Lindungi hamba-hamba-Mu yang memberitakan berita kesukaan. Berserulah Engkau kepada orang-orang penyembah berhala dan saudara-saudara yang belum mengenal-Mu, supaya mereka juga dapat memuliakan nama-Mu. Lindungi dan kuduskanlah jemaat-Mu sampai pada hari kedatangan Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.